Pernahkah Anda merasa hati gelisah saat bangun pagi di usia senja? Banyak lansia merasakan hal ini. Menurut penelitian populer, rasa cemas sering muncul karena perubahan peran setelah pensiun. Solusinya, mulai hari dengan rutinitas menenangkan, seperti berdoa atau minum air hangat. Tips praktisnya, duduk sebentar di teras sambil menarik napas panjang. Aktivitas kecil ini bisa membuat hati lebih damai sejak pagi. Penasaran bagaimana menjaga ketenangan sepanjang hari? Kita lanjut. Pernahkah Anda sulit tidur karena pikiran tak berhenti berputar? Menurut pakar tidur, kualitas istirahat sangat memengaruhi ketenangan jiwa lansia. Solusinya, ciptakan rutinitas tidur teratur. Tips praktisnya, matikan televisi setidaknya setengah jam sebelum tidur dan pilih lampu redup. Dengan begitu, tubuh lebih mudah rileks. Tidur cukup membuat hati terasa lebih ringan. Bagaimana kalau hati tetap gelisah meski sudah tidur cukup? Kita bahas di segmen selanjutnya. Pernahkah Anda merasa hampa meski dikelilingi keluarga? Itu wajar. Menurut penelitian populer, banyak lansia merasa sepi meski tidak sendirian. Solusinya, temukan makna baru dalam aktivitas sehari-hari. Tips praktisnya, pilih satu kegiatan sederhana, misalnya merawat tanaman atau menulis catatan syukur. Dengan begitu, hari terasa lebih berwarna. Ingat, sahabat, kita masih bisa menemukan damai lewat hal-hal kecil. Selanjutnya, kita akan bahas pentingnya menjaga hubungan sosial. Pernahkah Anda merasa hubungan dengan sahabat lama mulai renggang? Menurut pakar psikologi, dukungan sosial sangat berperan menjaga kesehatan mental lansia. Solusinya, luangkan waktu untuk menghubungi sahabat lama, walau hanya lewat telepon. Tips praktisnya, jadwalkan satu hari khusus setiap minggu untuk menyapa teman lama. Percakapan singkat bisa menghadirkan kehangatan. Hati jadi lebih damai ketika kita merasa terhubung. Penasaran bagaimana hubungan dengan tetangga juga bisa jadi sumber kedamaian? Yuk lanjut. Pernahkah Anda merasa lingkungan sekitar terasa asing? Padahal tetangga bisa jadi sahabat baik di usia senja. Menurut penelitian populer, interaksi dengan tetangga membantu menurunkan rasa kesepian. Solusinya, mulailah dengan senyum dan sapaan sederhana setiap pagi. Tips praktisnya, ikut kegiatan kecil seperti kerja bakti atau arisan RT. Dengan begitu, ikatan semakin terjaga. Kedamaian sering hadir lewat kebersamaan kecil. Bagaimana kalau kita bahas kekuatan doa untuk ketenangan batin di segmen berikut? Pernahkah Anda merasa hati lebih ringan setelah berdoa? Menurut sumber populer, praktik spiritual atau doa teratur dapat menurunkan stres dan menumbuhkan kedamaian. Solusinya, sisihkan waktu khusus untuk doa atau meditasi singkat. Tips praktisnya, pilih tempat tenang, tarik napas dalam, lalu fokuskan hati. Tidak perlu lama, beberapa menit saja sudah cukup. Sahabat, kedamaian sejati sering hadir saat kita dekat dengan Tuhan. Selanjutnya kita bahas peran musik yang menenangkan hati. Pernahkah Anda mendengar lagu lama lalu tiba-tiba hati terasa damai? Menurut penelitian, musik bisa menurunkan tekanan pikiran dan membuat suasana hati lebih cerah. Solusinya, putar lagu favorit dari masa muda. Tips praktisnya, buat daftar putar khusus untuk relaksasi. Dengarkan setiap sore sambil duduk santai. Nada yang familiar membawa rasa aman dan bahagia. Semangat ya, sahabat, kita pantas merasa tenang. Penasaran bagaimana alam juga bisa jadi sumber kedamaian? Mari kita lanjut. Pernahkah Anda merasa hati lebih lega setelah berjalan di taman? Menurut pakar kesehatan, berinteraksi dengan alam dapat mengurangi rasa cemas. Solusinya, luangkan waktu 10 menit sehari berjalan di sekitar halaman atau taman kecil. Tips praktisnya, nikmati sinar matahari pagi sambil menghirup udara segar. Alam adalah sahabat yang setia memberi ketenangan. Bagaimana kalau kita bahas peran olahraga ringan dalam menciptakan damai di hati? Pernahkah Anda merasa tubuh kaku dan hati ikut gelisah? Faktanya, olahraga ringan dapat menurunkan stres dan membuat tidur lebih nyenyak. Solusinya, lakukan gerakan sederhana seperti peregangan atau jalan santai. Tips praktisnya, atur waktu di pagi atau sore hari selama 10 menit saja. Dengan tubuh yang lebih bugar, hati pun terasa lebih damai. Ingat, kita masih bisa aktif sesuai kemampuan. Selanjutnya, kita bahas pentingnya pola makan seimbang untuk ketenangan jiwa. Pernahkah Anda merasa murung setelah makan berlebihan? Menurut penelitian, makanan berlemak tinggi bisa memengaruhi suasana hati. Solusinya,
Pilih makanan seimbang dengan sayur, buah, dan protein ringan. Tips praktisnya, isi setengah piring dengan sayur segar, sisanya nasi dan lauk secukupnya. Makan teratur membuat tubuh lebih sehat dan hati lebih tenang. Sahabat, kedamaian juga berawal dari isi piring kita. Penasaran bagaimana seni bisa membantu hati jadi lebih damai? Kita lanjut. Pernahkah Anda merasa lebih tenang saat menggambar atau merajut? Menurut penelitian populer, aktivitas seni dapat menurunkan stres dan memberi rasa damai. Solusinya, luangkan waktu mencoba kegiatan kreatif sesuai minat. Tips praktisnya, ambil pensil warna, rajut benang, atau sekadar menempel foto di album. Aktivitas sederhana ini menyalurkan pikiran positif. Hati jadi lebih ringan ketika kita berkreasi. Penasaran bagaimana menulis bisa membantu kita menemukan kedamaian? Mari kita bahas. Pernahkah Anda merasa lega setelah menuliskan isi hati di buku catatan? Menurut pakar psikologi, menulis jurnal harian dapat membantu mengurangi rasa cemas. Solusinya, sediakan buku kecil khusus untuk menulis syukur atau perasaan. Tips praktisnya, tulis 3 hal sederhana yang membuat Anda tersenyum setiap malam. Menulis membantu kita melihat sisi indah hidup, sekecil apapun. Sahabat, damai sering lahir dari hati yang tahu bersyukur. Selanjutnya, mari kita bahas kekuatan berbagi. Pernahkah Anda merasa bahagia setelah memberi sesuatu, walau kecil? Menurut penelitian populer, berbagi dapat meningkatkan rasa damai dan mengurangi kesepian. Solusinya, mulailah dengan tindakan ringan, seperti memberi makanan pada tetangga atau menyumbang pakaian layak. Tips praktisnya, pilih satu kegiatan berbagi setiap minggu. Ingat, sahabat, semakin banyak yang kita beri, semakin lapang hati kita. Mari tetap semangat, usia senja adalah waktu indah untuk menebar kebaikan. Setelah ini, kita bahas pentingnya menerima diri sendiri. Pernahkah Anda merasa kecewa dengan kelemahan tubuh di usia sekarang? Itu hal yang wajar. Menurut psikolog, menerima kondisi diri adalah langkah utama menuju kedamaian. Solusinya, fokus pada apa yang masih bisa dilakukan, bukan yang sudah sulit. Tips praktisnya, setiap pagi ucapkan kalimat positif sederhana seperti, "Aku masih berharga." Kata-kata kecil bisa menenangkan hati. Kedamaian datang ketika kita berdamai dengan diri. Penasaran bagaimana menjaga hubungan hangat dengan keluarga? Yuk lanjut. Pernahkah Anda merasa tersisih saat anak-anak sibuk dengan urusan mereka? Menurut sumber populer, hubungan keluarga hangat adalah penopang utama ketenangan lansia. Solusinya, komunikasikan kebutuhan dengan lembut, bukan menuntut. Tips praktisnya, kirim pesan singkat atau telepon cucu hanya untuk menanyakan kabar. Momen sederhana mempererat ikatan. Sahabat, kita masih penting dan dibutuhkan keluarga. Selanjutnya kita bahas peran hewan peliharaan dalam memberi ketenangan. Pernahkah Anda merasa lebih tenang saat mengelus kucing atau melihat ikan di akuarium? Menurut penelitian, interaksi dengan hewan peliharaan dapat mengurangi stres dan rasa sepi. Solusinya, pilih hewan kecil yang mudah dirawat. Tips praktisnya, jika tidak bisa memelihara, cukup sering mengunjungi taman hewan atau bermain dengan peliharaan tetangga. Kehangatan dari hewan bisa memberi kedamaian luar biasa. Penasaran bagaimana aroma wangi juga bisa menenangkan hati? Kita bahas setelah ini. Pernahkah Anda merasa lebih rileks ketika mencium aroma bunga atau minyak wangi tertentu? Menurut penelitian populer, aromaterapi dapat membantu menurunkan ketegangan. Solusinya, gunakan minyak esensial seperti lavender atau jeruk. Tips praktisnya, teteskan sedikit di sapu tangan atau diffuser kecil. Aroma lembut memberi suasana hati lebih tenang. Sahabat, kedamaian juga bisa hadir lewat indera penciuman. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang kekuatan doa syukur setiap hari. Pernahkah Anda merasa lebih damai setelah mengucap syukur? Menurut pakar spiritual, rasa syukur memperkuat ketenangan batin. Solusinya, biasakan ucapkan terima kasih setiap kali menerima hal kecil. Tips praktisnya, sebelum tidur sebutkan 3 hal sederhana yang membuat hari Anda terasa indah. Dengan begitu, hati lebih lapang dan tidur lebih nyenyak. Ingat, sahabat, semakin kita bersyukur, semakin damai hidup kita. Selanjutnya kita bahas pentingnya berbagi cerita dengan orang sebaya. Pernahkah Anda merasa lebih lega setelah curhat dengan teman sebaya? Menurut penelitian populer, berbagi cerita bisa menurunkan rasa cemas. Solusinya, seringlah bertemu atau telepon sahabat seumuran. Tips praktisnya,
Buat jadwal rutin ngobrol sore atau bergabung dengan kelompok lansia di lingkungan sekitar. Obrolan ringan membuat hati hangat. Sahabat, damai sering datang dari telinga yang mendengar dan hati yang memahami. Mari kita lanjutkan ke manfaat humor. Pernahkah Anda merasa hati lebih ringan setelah tertawa? Menurut pakar kesehatan, tertawa menurunkan hormon stres dan meningkatkan rasa bahagia. Solusinya, cari tontonan lucu atau dengarkan cerita humor. Tips praktisnya, sediakan waktu khusus setiap minggu untuk menonton komedi favorit. Tawa adalah obat alami yang membuat hidup lebih damai. Sahabat, senyum adalah kekuatan kecil dengan dampak besar. Penasaran bagaimana rutinitas harian bisa menjaga kedamaian? Yuk lanjut. Pernahkah Anda merasa hari terasa kosong tanpa kegiatan jelas? Menurut pakar, rutinitas teratur membantu lansia merasa lebih tenang. Solusinya, buat jadwal sederhana berisi waktu makan, istirahat, dan aktivitas ringan. Tips praktisnya, tempelkan catatan di dinding agar mudah diikuti. Rutinitas memberi rasa aman dan teratur. Dengan begitu, hati lebih damai setiap hari. Selanjutnya kita bahas kekuatan alam dalam memberi ketenangan batin. Pernahkah Anda merasa damai hanya dengan duduk di bawah pohon? Menurut penelitian, interaksi dengan alam dapat mengurangi tekanan pikiran. Solusinya, luangkan waktu sebentar untuk menyentuh tanah, melihat daun, atau mendengar kicau burung. Tips praktisnya, buat kebiasaan minum teh sore di halaman rumah. Kehadiran alam adalah obat alami untuk hati. Sahabat, kedamaian sering hadir tanpa kita sadari. Mari kita bahas peran seni mendengarkan. Pernahkah Anda merasa lega setelah mendengarkan cerita orang lain? Menurut pakar komunikasi, mendengar dengan penuh perhatian meningkatkan ikatan emosional. Solusinya, jadilah pendengar yang sabar bagi teman atau keluarga. Tips praktisnya, tatap mata lawan bicara, dengarkan tanpa menyela. Dengan begitu, mereka merasa dihargai, dan hati kita pun ikut damai. Sahabat, mendengar juga bentuk kasih. Selanjutnya kita bahas tentang melepaskan hal-hal yang membebani pikiran. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh kenangan lama yang kurang menyenangkan? Menurut psikolog, belajar melepaskan masa lalu membantu menemukan kedamaian. Solusinya, terima bahwa tidak semua bisa kita kendalikan. Tips praktisnya, ucapkan kalimat sederhana setiap pagi, hari ini aku memilih damai. Dengan begitu, hati lebih ringan menghadapi hari. Sahabat, hidup damai hadir saat kita bisa berdamai dengan masa lalu. Selanjutnya, kita akan rangkum semua cara menemukan damai di usia senja. Sahabat, kita sudah membahas banyak rahasia hidup damai di usia senja. Mulai dari doa, musik, alam, tawa, syukur, sampai menerima diri apa adanya. Semua bisa dilakukan dengan sederhana, tanpa biaya besar. Ingat, kedamaian bukan datang dari luar, tapi tumbuh di dalam hati kita. Mari mulai langkah kecil hari ini, agar usia senja penuh ketenangan dan kebahagiaan. Like, share, komen pengalaman Anda agar makin banyak lansia yang terinspirasi. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus.